Ya banyaklah cerita-cerita. Kalau Sayyidina Ali itu masyhur. Dia ada fitnah sifil, ada fitnah macam-macam perang BD. Kalau ditanya, kamu tidak takut mati? Tidak, mati saya tidak seperti itu. Tapi kamu tidak takut mati, fitnah sudah di sifil? Tidak, mati saya tidak seperti itu. Nanti yang kena itu kepala saya. Sampai kena jum-jumah gini, terus pas sholat subuh. Jadi enggak di situ. Tetapi mati itu sudah ngerti. Tidak, mati saya tidak seperti itu. Tenang. Ketika beliau sudah saatnya ajal meninggal, mau sholat subuh, malamnya sudah bisa tidur. Semua sifat-sifat malam yang diceritakan Nabi, ya ini kayaknya malam ini. Beliau aja nih serasul, gak ngimami subuh, gitu masalah. Mlebu metu. Tapi kok harus ngimami subuh karena ya seperti itu gitu. Ya sudah, akhirnya beliau ngimami subuh terjadi pembunuhan. Utsman ya sama seperti itu, ketika beliau perang ya pede saja. Setiap ditanya, enggak, mati saya tidak seperti itu. Karena sudah diceritani Nabi. Nanti kamu matinya seperti ini. Terus ketika beliau dikepung mau mati lah, ini ajal saya. Memang gambaran mati saya seperti ini. Ya mati betul. Nah, sampean Islam asli, nggak ngerti barang gaib tenan, asli. Itu asli orisinil, Mas. Ya, sesuai fitrah. Memang fitrah manusia itu tidak ngerti barang gaib. Jadi masih orisinil, teman. Memang bener-bener nggak ngerti. Itu bagus lah, itu masih orisinil, jadi masih itu. Tapi kamu nggak usah menafikan yang ngerti. Itu tadi ya. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha mir rasul. Allah itu zat yang tahu barang gaib, dan barang gaibnya itu tidak akan dimengertikan kepada siapapun kecuali pada yang dipilih Allah, tentu termasuk Rasulullah. Jika Rasulullah itu tahu detail, makanya masyhur kan hadis uridot aliyah dzunubu ummati, setiap dosa umatku diperlihatkan ke saya. Saya tahu sampai ada orang yang dosanya karena ndakok upil atau ndakok napa umbel ning di masjid. Aku ya roh ganjarane umatku. Ganjaran paling gede wong sing ngresiki masjid. Sampai ketika Nabi, engko ning akhir zaman ada seperti ini. Nah, termasuk fitnah akhir zaman Nabi ya cerita, nanti ada pasukan gini-gini pakai tahta royatin sauda, pakai macam-macam, itu detail sekali. Nabi ngendikan itu detail sekali fitnah akhir nopo zaman. Wa yaghru zina, sebenarnya akhir zaman itu zina terang-terangan. Ya, saat ini prostitusi ya terang-terangan, dan itu banyak hadis-hadis seperti itu. Ya termasuk ono hadis meskipun tidak ada di Al-Kutubus Sittah, sebenarnya akhir zaman qalilun ulama katsirun khutbah. Ulama ilmu sidik tapi sing balik pirang-pirang. Kowe ngingkari ora iso. Qalilun ulama katsirin khutbah. Sebenarnya di akhir zaman ulama sedikit tapi tukang khutbah. Lah saiki kejadian iki. Ya ta ora. Tapi Nabi ngendikane 1400 tahun yang lalu. Ya tetap dimengertikan. Nah, makanya alimul ghaib itu ya boleh. Ya Allah zat yang tahu gaib dan tidak mengertikan ke yang lain kecuali yang diberi. Makanya kamu tidak usah mungkiri keramatnya wali hanya karena berdasar barang gaib itu yang tahu hanya Allah. Ya cuma masalahnya kan orang sekarang wali apa enggak. Kadang kan wali versi awam. Angger sing suwana akeh wong enak omongan hati-hati terus dianggap wali, padahal goblok kira karuan. Wis goblok asli ini ngono. Tapi aku pedreng protes kok darani drengki. Setuju wali aku ora gobloke. Wis meneng ae, wis barno, enggak mati-mati dhewe, ayo mati ra yo mati. Kok repot. Napa wae mati ora apa? Jadi ada sekian contoh di mana Nabi itu kelihatan tahu. Yang paling gampang sama ndelok hadis sahih. Itu kelihatan sekali. Misalnya Irak. Irak itu ngeri betul. Irak itu mal'un, ardun mal'unah, bumi yang dilaknati ya Irak. Karena Babylon yang menyerang Baitul Maqdis itu ada di Irak. Sehingga dulu sahabat sudah ngira Irak itu tidak akan aman. Al-Kufah Latafi, orang Irak itu tidak ada yang jujur. Said Husain dibunuh di Irak, Sayyidina Ali dibunuh di Najaf. Setelah itu ada pembantaian para ulama zaman Khalifah Ma'mun.
Orang dipaksa mengatakan Quran makhluk, akhirnya banyak pembantu. Terus ada dinasti Abbasiyah, dinasti Fatimiyah, macam-macam sampai sekarang. Terakhir Saddam Hussein banteni orang Syiah Kurdi, barang Kurdi kuasa Saddam Hussein. Jadi kalau ulama baca itu, ya sudah. Hunalika az-zalazil, memang di Irak itu penuh zalazil, penuh nopo guncangan. Terus Allah kalau bikin nama sudah didesain kalau yang akan terjadi seperti itu. Said Hussein ketika diminta orang Kufah ke Kufah, beliau itu pertama di Medina. Orang Kufah minta beliau hidup di Kufah. Kata orang-orang Kufah, nanti engkau di sana dihormati. Ada 30.000 orang yang membiat engkau sebagai khalifah. Said Hussein percaya. Konsultasi bersama Said Abbas bin Abdul bin Abbas ya, Abdul bin apa? Abbas berarti nak ngundang nopo paman ya. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Husain, Sayyidah Fatimah, Rasulullah, Abdul Muthalib. Paman ya, paman mbah, paman misanan. Itu kata Said Abbas al-Kufah latafi. Wong Kufah orang Arab bener, kebodhon cung kuwi. Kamane cara Said Abbas, Abdul bin Abbas kayak paling kebodhon. Said Husain ajarnya tahu, firasatnya tahu kalau beliau mau kebodhon, tapi ngendikan tapi aku janji. Dan para habaib riyen pantangannya nyulayani janji. Tapi aku janji purun man, paman. Ya wis gak apa-apa berangkat. Barang berangkat setelah dekati Karbala, itu bahasa Arab karobun itu susah. Balaun itu bala. Ya kalau walai bahasa Arab karobun itu susah, balaun itu bencana. Dalam Said Husain itu tanya, "Mahadza, ini apa?" Ada Karbala, niki Karbala. Saya Husain langsung spontan ngendikan, "Ada karobun wa bala." Ya iki mari susah. Ternyata adalah beliau dibantai ya di Karbala. Lo coba. Nah, dari dulu namanya wis Karbala, sebelum kejadian itu pun namanya sudah Karbala. Itu maknanya wis karobun wa bala. Ya itu seperti itu. Jadi enggak mungkin orang-orang spesial enggak tahu itu enggak mungkin. Cuma taunya ya itu tadi bedanya kan. Dikasih tahu. Ya tahu tapi kasihnya dikasih. Itu cerita-cerita wali itu. Ya memang khas-khas betul. Kayak Imam Ghazali itu mau meninggal tuh paginya kemis itu beli kafan. Itu kok dewe orang ngongkon santri ini. Tuku dewe terus. Ya atus dewe bareng subuh Jumat subuh. Adike diceluk jenenge Mas Dudit. Cung. Rene, aku baru sholat. Aku sekolah pengeran, serido pindah saiki. Skafane tiga no adi, sebaratus wirido. Ini terus mati. Orang kau kue nggak ngelowong, gak lapor, gak opo, gundul berangkat. Gak sopan mbak. Jadi tuku kapan dia tenang ya tuku. Adi mengenang terakhir tuh pas habis subuh ngendikan. Ya Allah ar-ridho bil intiqal ila malikil mulki. Mun kula saniki ridho pindah teng alam malikil mulki. Mesti ya Kak pindah ka pundhut. Kapan ya terus kamu tuh. Ya tapi yang ngertinya di lagi banget. Lah itu orang yang dalam jarak 1 hari itu enggak ada yang sholatnya terlambat ngimami Imam Ghazali, ikut menyolati. Karena sudah dikasih tahu Imam Ghazali, "Sik teko lho aku mati." Jadi sing jarak sedina ya desa teko. Ya sing ngundang Imam Ghazali. Ya teko. Kan kok teko gak terlambat, jadi wis ngerti. Ya tapi ya tadi lagi-lagi ngertinya di ngerti. Jadi tadi Allah itu yang paling tahu alam ghaib dan tidak memberikan yang orang-orang kecuali yang di. Ya boleh kalau yang dia banyak. Nah tentu yang untuk Nabi mujma'alah karena ada hadisnya. Yang untuk wali ada yang percaya ada yang enggak. Itu kan urusan masing-masing. Nah aku milih percaya. Bibi wali kekasih pangeran tetap sakit mawon. Wong inna wa ala kulli syai'in qadir, yang mustahil bagi Allah itu apa? Kan tidak ada yang apa? Mustahil. Ya buktinya kayak Ihya di karang Imam Ghazali berapa ratus tahun yang lalu. Itu nyatanya populer sampai sekarang. Dan itu banyak makalah yang menjadikan beliau keramat sampai sekarang. Orang tahu semua, antar wali tahu. Lah kira wali terus ra percaya, repot. Itu gale ana wong di desa miliar kowe dhuwit 2000 ra duwe. Mustahil ana wong di dhuwit. Dhuwit 2000 yang ngene ra karuan. Wah yo repot nambah antem kromo ngono.
Bapak radio duit terus orang percaya orang wong duit. Kalau sampai sekarang yo kayak gak percaya musuh orang di dirong miliar. Kalau ora tau duit sama tuh. Tapi kalau waras ya percaya yang ono lah, kowe ono ngonjen Mas. Banyak itu keramat-keramat seperti itu. Nah, kalau menyaksikan di kitab Bukhari itu. Kalau kan sering belajar Imam Bukhari. Hampir yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Nabi yang ngendikan itu memang nyata. Dan itu diriwayatkan dengan PD-nya Imam Bukhari sebelum itu terjadi. Yaitu tadi kayak Fathul Konstantinopel tadi. Konstantinopel itu ketika hadis diriwayatkan itu masih dikuasai pasukan Romawi. Imam Bukhari riwayatnya yang gloyer ya percaya. Paling parahnya Sayyidina Umar. Masyhur kalau nanti cerita tentang mriki ben iki tambah tasdek iman be Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi seneng guyon pas perang Khandaq itu kan Nabi sangat terdesak. Ini cek kubur-kubur Nabi perang Khandaq wis do kelaparan itu cepat guyon ini. Salman mau nutuk waktu gak kuat terus mbek Nabi lapor Nabi ya Rasulullah ini ada batu besar yang napa tadi godam saya itu tidak kuat, gancur saya itu tidak kuat. Nabi dilapori ngoten mriku terus mendet air didoni disiram. Terus mikwal niku nggih gancur nih bahasa Arabe mikwal. Dipendet kayak Salman terus dia gancokno Nabi. Niku ada sinar sampai tok Turki, sampai tok Istana Putih ning Jordan. Istana Putih riyen posisinya persis ning Jordan. Nadarani Al-Qasrul Baido. Jare Nabi, kowe roh apa Man Salman? Itu sinar apa ya Rasulullah? Somben kerajaan umatku tok Gedung Putih musim teng Jordan. Riyen Nabi nak darani ordon. Napa? Ordon. Ya Salman ya percaya wae. Diduduk meneh tok Turki. Di Jordan itu yang kata orang Jordan sih Philadelphia atau apa yang asli itu yang di Jordan, yang di Amerika itu niru memang itu betul secara sejarah memang di Jordan. Wong munafik ku ngenyek Muhammad itu tambah jadi pelamun sejati. Wong dekne iku diperangi wong kafir delik-delik gawe Khandaq, gawe parit saking wedine kok mimpi menaklukkan Romawi. Tambah suwe tambah gedeng Muhammad itu. Jadi wong nopo? Wong munafik. Tapi sahabat tetap percaya wae. Lho Nabi dikomentari ngono ya ora gelo, ya tenang ya. Wong nabi ora Mustafa. Bareng ngono sinten itu Suraka itu elek ndik. Diguyoni ben Nabi. Kok Suraka? Kowe gelem nganggo mahkotane raja Romawi. Ya Suraka jape, ya purun ya Rasulullah, ya sampean kowe sing nganggo. Ini kan tak Umar krungu, sahabat krungu semua di depan umum Nabi ngendikan. Bon wala-wale zaman Nabi wafat, acara lahir Nabi wafat, Abu Bakar wafat, negara dipimpin Umar. Tenang ditalokno tenan Jordania, Palestina direbut. Mbek sinten? Umar, pasukannya termasuk Salman Al-Farisi. Bareng direbut rajane keplayu, mahkotane ceblok. Dia kan nganggo Suraka. Dinggo ora pantun elek nganggo mahkota. Jadi dinggo didelok ambek Umar mau diguyu-guyu perkarane elek ora pas kabeh nek nganggo. Dinggo ngalor gitu. Itu masyhur. Bareng dinggo terus sampai dipek padahal bertatakan intan. Terus mbek Umar, ya Suraka ikhlak coplok. Lu Nabi sing wis ngendikan sing kon nganggo iku aku, dadi iki hakku jare. Terus jare Umar guyon. Ya Suraka Nabi mau ngongkon kowe nganggo, ora ana hadis iki kon ngepek. Innama yaqulu laka litalbisha wa lam yaqul laka litamlikaha masyhur. Nabi itu hanya ngendikan kowe kon nganggo, ora kon ngepek. Padahal kowe wis nganggo ya wis dicoplok. Didol go Baitul Muslim. Lu coba bayangkan Nabi di era masih sugeng ngendikan sampai detik. Coba misalnya sing ngomong kowe, mesti Suraka wis mati, wae dalah keliru lah kembangane. Lah ya misalnya Suraka mati, ta Umar mati ra gak critono. Suraka nganggo napa? Mahkota. Dalah jenenge Suraka ya urip nganti menangi. Nganggo napa? Mahkota. Sing ora pas mau mergo elek wong elek kok dadi raja. Ya elek sahabat ya ganteng mos ngomong Arab. Tapi ora pas. Endi? Lah kayak seperti itu ya Nabi tahu tapi dingertikan. Makanya Nabi ngendikan tak hadis sahih, uti itu khazainas samawati wal ardi. Wa uti itu masyariquha wa magharibaha. Sebagian riwayat wa zuwiyali mulku ummati. Aku didudohno endi bumi sing aku dikekno pangeran. Nan aku ngerti sok mben tok ndi wae kerajaane umat.
Akhirnya Nabi iso cerita Syam, cerita Jordan, cerita macam-macam, termasuk cerita lataf tahunnal Konstantinia. Walatun fikunna kunuzaha fi sabilillah. Soben kowe iku iso nguasai Konstantinopel. Padahal zaman itu Turki wis dekat Casablanca. Casablanca itu dekat Spanyol, wis barah. Pola wali zaman Turki dibuka onok Maghribi pun jadi negara Islam ngantos sampeyan. Paham? Padahal itu diriwayat Imam Bukhari tahun 200. Sementara ini 600 tahun untuk menjadinya nyata. Lah iku gaib napa gaib? Gaib, tapi bisa karena di tadi napa? Di. Jadi mulane kula niku kula suwun sampeyan ora usah melo aliran semacam-macam. Enggak bisa barang gaib diketahui selain Allah itu tidak tahu. Ya kalau yang dikasih tahu ya tahu. Ya kalau yang dikasih tahu ya tahu. Cuma masalahnya kan kita tidak mungkin mengklaim termasuk orang yang dikasih tahu. Karena mungkin masalahnya sampean kan tidak wali. Kan mau ngangkat wali sampean kan yo berat lah maksudnya berat. Berat. Tapi ya Allah ala kulli syai'in berdiri ya bisa saja. Jadi eling-eling ya. Jadi ayat sing teng surat nama tempat itu surat jin. Wae jasa likur. Di antara Allah mensifati zatnya apa alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahadan wa illa man irtadha bir rasul. Jadi Allah itu zat yang tahu barang gaib, sesuatu yang gaib dan barang gaib itu tidak akan dimengertikan ke sembarang orang illa man irtadha bir rasul. Jadi ada istilah kecuali orang yang diberi ridha Allah. Lah min rasulin itu min bayannya termasuk rasul. Jadi ketika ulama min rasulin itu bukan hasr hanya rasul dah, termasuk yang diridhoi itu diantaranya min rasulin. Jadi ada kemungkinan tidak rasul kalau dekat Allah diberitahu. Buktinya tadi ada Waraqah bin Naufal, ada Sayyidina Umar itu kan tidak rasul, tapi nyatanya ngerti barang apa? Gaib. Paham sih kalau maksudnya? Paham ya? Jadi bukti bahwa tidak harus rasul. Tapi sama rasa GR. Tapi nak uripe terpola ya roh kan sesuk sebelah juta ora ketok ora iso. Lah iku ngerti tapi kan ngerti mergo kok biasa, tapi kan tetep iso wae nyatane sesuk sugih. Iso wae sugih sebelum sesuk ora duwe dicolong wong kan padha-padha. Ya padha-padha ora jelas nek. Tapi kan ra penting ya. Dieling-eling ya terus kula suwun jenengan kudu percaya hadis teng Bukhari. Di antarane hadis-hadis itu ngendikane ulama-ulama Nabi kalau muji Islam itu memang dari timur itu luar biasa. Sekarang itu memang ketok. Nabi itu nak bakas Islam mau minal masyrik ambek maghrib. Kok wetan, kulon, kutok, putih Casablanca, gitu. Maghribi, terus Turki, ngetan saya itu ke Indonesia. Jadi Imam Nawawi sekarang maju nih ya. Kadang ngerapati percaya tapi dia ulama. Apa tak percaya model wali deh. Mulane Islam itu angel berkembang di Janubi lan Simali. Jadi Islam itu dicap Nabi pokoknya nak ngetan kulon. Jadi jarang sing janub itu sisi utara atau ke selatan. Cara mana aja sugeng ya tak bagus. Mungkin bang sisi utara selatan, kutub utara, kutub selatan betul ya angin apa Lah itu memang modern betul loh Nabi itu. Nabi itu ada yang ngitung, itu ada profesor di Mesir. Sekarang orangnya masih hidup. Itu Nabi itu pernah nebak beberapa kota itu diukur meterannya itu sama persis. Yaitu pas ngitung luas pintu surga. Pintu surga itu luasnya antara kusen satu dan kusen yang lain. Ma baina misra ayil jannah. Misra itu segamane kusen apa misna cara kene. Sing digoni apa itu? Sing digoni engsel lho jadi. Gawang yang satu dengan yang lain itu kama baina Ailah wa Basra. Pokoknya Nabi nyebut daerah-daerah kalau enggak kayak Mekah Ailah yang Mekah Basra itu dihitung oleh orang sekarang itu dihitung jaraknya sama. Persis sekian ratus kilo. Padahal Nabi ngendikane ya koyo glonyare ya santai ngendikane. Pokoke gampang swarga iku koyo antarane Madinah iki utawa Madinah. Kota yang disebut itu beda-beda tapi diukur sekarang itu persis. Meterannya itu sama. Padahal Nabi kan enggak tahu meteran. Wong Nabi ku umi. Itu karena dingertikan. Karena kayak tadi wajah ala binal bahro ini aja. Tanya ilmuwan siapa saja itu tahu kalau antara air tawar sama air asin, bu ketemu kayak apa itu pasti ada
sekat, ada hadis. Ya Nabi ada tahu ummi, tapi menjadi tahu karena diberi tahu. Itu dihitung tuh so persis. Nah, kalau kan spesial sinau kitabul fitan, fitnah akhir zaman. Itu memang jelas Nabi itu nyebut Syria, Syam. Sekarang yang benar-benar zalazil itu Syam. Syam itu mulai Irak, Lebanon, ya macam-macam. Sampai nih tahu ya, mulai kapundute Sayyidina Ali teng Najaf, Sayyid Husain teng Karbala, terus tragedi dinasti Abbasiyah, tragedi Ma'mun, terus terakhir paling ngeri tragedi Timur Leng. Itu kan akhirnya bikin kerusuhan juga di Irak. Dinasti Timur Leng. Jenis macam-macam terus sampai mereka Babylon itu kota sihir. Raja Babylon ini yang dulu menghancurkan Baitul Maqdis. Mulane diadab pangeran wong Babylon ora iso tenang. Mulane cara ulama-ulama nak Irak gunjang-ganjing ku sangel dandanane mergo Babylon termasuk kota sing malun. Makanya sehingga ulama itu menghindari nempat di Tengguti Babylon. Wa ma unsila alal malakaini di Babila habdama. Terus zalazil wal fitan itu kata Nabi fa asyara ila Syam. Nabi membuat isyarat itu di Syam. Sekarang pembantian terbanyak di mana? Di Syria.